sekarang ya terakhir kita panen. Karena panen awal itu jatuhnya pada bulan Juli kemarin. Ini tahap penghabisan nih panen ini nih. Sebenarnya manfaat untuk mereka itu pertama dari kopi ini tidak terlalu seperti tanaman-tanaman yang lain. Di samping kita panen tahunan, pasti ada panen bulanannya gitu. Jadi yang mereka rasakan itu kalau kopi ini enggak satu kali tanam, beberapa kali ditebang. Jadi satu kali tanam seumur hidup kita panen dalam jangka 1 tahun sekali. Nama saya Hoerudin, Ketua Kelompok Tani Mekar Asri yang beralamatkan di Kampung Sirnagali ya, RT 2 RW 2 Desa Megamendung. Aktivitas sehari-hari saya petani kopi, tapi belum begitu lama, baru berumur 4 tahun. Ini ketinggiannya kurang lebih 40-50 cm. Akarnya pun belum tembus karena umurnya ini sekitar 4 bulan dari biji. Ini udah siap tanam. Ini meskipun ditarik ini nggak bakal lepas karena akarnya udah terserap di dalam, udah menyatu ke serabutnya. Ini belum layak tanam, umurnya kisaran antara 3 minggu dari bijinya. Ini masih lama nih. Setelah ini kita langsung ke lahan siap tanam. Penanaman langsung di lahan. Kita mulai penanaman nih. Nih, kopi Arabica nih. Udah mulai berbuah. Oke, kita mulai penanaman ya. Penanaman kopi Liberica akan kita coba di ketinggian 700 kita tanam kopi Liberica jenisnya. Ayo kita ke bawah, meskipun lahannya emang sengaja saya tanam di ketinggiannya lebih rendah. Ini hasil fermentasi dari pupuk kandang. Ini udah jadi sekitar 3 bulan yang lalu. Jadi ini udah dingin, udah siap untuk disimpan. Meskipun harus langsung kita tanam langsung dari pohonnya ini. Gitu. Nah, ini kedalaman dari lubang tanam ini 40 ke 40 persegi. Kenapa meski 40 ke 40 persegi? Karena biar akar beradaptasi, jadi nggak ketemu dengan tanah yang keras. Ini caranya pun kita jangan sampai pecah,
Ini kita kupas dulu. Diusahakan ini jangan sampai hancur atau terkelupas, karena si akar-akar ini dalam ketinggian kurang lebih setengah meter itu udah siap kita tanam ke lahan. Itu ini. Dan untuk selanjutnya kita bersihkan dulu, kita tanam, kita uruk. Nah, cara pengurukannya pun ini tanah yang di atas. Ini tanah yang di atas kita taruh di sebelah kanan, di sebelah kiri. Itu karena ini tanah yang di atas ini ada pupuknya. Nah, ini tanah yang paling bawah. Nah, kita awali dengan tanah yang di atasnya. Kita tanam. Nah, baru setelah tertutup dengan tanah-tanah yang di atasnya tadi, baru tanah yang di bawah kita naikkan ke atas lagi. Nah, ini kita bersihkan di sekitarnya biar nanti si tanah si rumput tidak cepet-cepet jadi gitu. Setelah itu kita pakai ajir. Ini namanya ajir nih. Kita ikat. Nah, kenapa ini harus diikat? Karena angin biasanya kalau udah tinggi, kalau angin ke sini otomatis kan lain arah gitu. Nah, kita biar kena hujan juga nggak berubah. Jadi mau tidak mau, bukan mau tidak mau, mesti diikat. Ini cara pengikatannya. Nah, ini cara pengikatannya pun jangan sampai mengganggu pertumbuhan si kopi, tanaman kopi. Ini mesti diisi, kenapa ini tanda bahwa ajir tersebut, supaya bersihin ini pun ini bisa kelihatan. Di lokasi saya kebetulan MDPA-nya 700 atau 800, jadi kami tanam di sini Robusta. Nah, biasanya kalau di atas 1000 ke atas itu yang cocok Arabica gitu. Nah, bisa aja kalau di perkotaan juga sebetulnya bisa, yang penting ada penaung, tidak terlalu panas cuacanya gitu. Cuman mungkin dari kualitas juga mungkin beda, karena setiap kita tanami meskipun berdekatan, lokasi MDPA-nya sama, tapi rasa kopi itu bisa membedakan, gitu, tergantung kualitas pasca panennya juga. Ini kita petik merah. Kenapa harus petik merah? Supaya kualitasnya bagus, tidak tercampur. Karena kualitas yang petik merah udah yakin ya. Intinya udah matang, udah bagus. Tidak merusak dompolan-dompolan yang ada di kopi ini. Cara pengambilannya kita nggak dirampas ya, karena bisa merusak
batang untuk pertumbuhan selanjutnya gitu. Jadi kita ngambil secara petik merah, di satu sisi kualitasnya juga bagus, di satu sisi tidak merusak pohon yang bakal nanti tumbuh tunasnya lagi. Ini udah yang merah-merah nih, yang udah siap kita panen nih. Ini kisaran terakhir kita panen, karena panen awal itu jatuhnya pada bulan Juli kemarin. Ini tahap penghabisan nih panen ini nih. Sebenarnya manfaat untuk mereka itu, pertama dari kopi ini tidak terlalu seperti tanaman-tanaman yang lain. Di samping kita panen tahunan, pasti ada panen bulanannya gitu. Jadi yang mereka rasakan itu, kalau kopi ini enggak satu kali tanam, beberapa kali ditebang. Jadi satu kali tanam, seumur hidup kita panen dalam jangka 1 tahun sekali. Setelah ini kita lanjut ke perambangan, yaitu memilih kopi yang benar-benar bagus dan yang jelek. Ini kita cuci, setelah panen kita cuci, kita pilih yang mengambang, karena ini jelek pastinya kopong, dalamnya itu kopong. Tapi ini enggak kita buang karena dari satu biji yang ngambang biasanya yang satu bagus, yang satu kopong. Dari awal-awal mungkin kita masih tahap belajar ya, karena kita baru berjalan 4 tahun ini. Memang banyak juga kendalanya yang kita rasakan, terutama dari pasca panen, itu pun dari pemasaran yang utamanya kita belum menemukan pemasaran yang signifikan, masih tahap door to door, berarti kata kita masih cari juga pemasarannya kemana. Ya untuk sementara ini kendalanya hanya itu sebetulnya. Ini langsung ke proses selanjutnya nih, kita cuci. Kita cuci lagi. Nah, ini yang jelek nih. Yang jelek pada hitam, kita buang aja. Kita menggunakan bahan organik dari pupuk kandang. Kita bikin kompos
dari kulitnya pun kita bikin kompos gitu. Nah setelah itu baru kita pupuk ke kopinya itu. Jadi kopi itu dari ceri sampai dengan kulit itu dimanfaatkan semua. Nggak ada yang terbang sama sekali. Ini mesin huller. Ini kegunaannya untuk mengupas cangkang kopi ini untuk dijadikan berasan. Nantinya jadi green bean yang udah tadi kita jemur, kadar airnya udah nyampe 12%. Ini baru kita huller sekarang. Sementara ini kita udah jadi kopi bubuk, kadang kan ke warga sekitar, kita pendistribusiannya, terus ke kafe juga ada, yang dari perorangan juga gitu, ada. Pokoknya ke warung-warung kecil di sekitar kampung udah mulai kita distribusikan. Meskipun sekarang belum ini ya, tapi mungkin untuk bulan-bulan depan akan kita kemas ke situ. Pengembangan kopi ini udah 4 tahun mulai belajar sampai belajar dari hulu sampai hilir. Ya kebetulan juga didukung juga oleh dinas di Stan Horbun Kabupaten Bogor seperti bantuan alat. Alhamdulillah udah kami terima. Ada palper, haler, termasuk gerobak untuk di kafenya. Terus alat-alat barista, termasuk materi-materi atau pelatihan-pelatihan. Itu saya sering mengikuti dinas juga, penyuluhan dari dinas. Di sini kebetulan kita selesai di haler, kita coba sortasi dari green bean. Kebetulan green bean-nya kita ngambil dari kelompok tani Sili Asih. Dari sini kita coba pisahkan green bean yang pecah, biasanya dia sel ya, seperti sel, kemudian juga ada yang masuk PBKO. Kita pisahkan dulu untuk menjaga cita rasa si kopi tersebut. Kebetulan kopi ini kopi robusta proses wine. Kalau sel itu biasanya kulitnya itu pecah, jadi pas begitu sebenarnya kopinya kopi bagus, tapi karena ukuran dari mesinnya itu pas begitu di haler dia pecah gitu, karena mungkin kekecilan ya kan. Kebetulan kalau yang bolong-bolong hitam itu biasanya dia PBKO, biasanya dari hama dari tanaman si kopinya, dan ini sangat mengganggu untuk cita rasa kopi, makanya kita pisahkan. Dan lumayan sortasi manual seperti ini makan waktu. Sebenarnya ini kan prosesnya proses wine, jadi kaskarnya masih nempel, jadi kita pisahkan sedikit-sedikit. Nah kebetulan ini ada anak petani 2, kemudian ini ada trader barista. Kita coba menempatkan posisinya di trader barista, jadi yang ngelatih anak-anak ini untuk jadi di bar ya, untuk di posisi di baristanya untuk meracik kopi. Ini anak-anak desa sini, desa Megamendung juga, jadi upayakan SDM di sini supaya lebih mengenal lagi tentang kopi. Jadi sebelum kita menyeduh, ada baiknya si kertas yang mau kita pakai ini kita basahi dulu dengan air panas. Kebetulan di sini ada 2 beans, yaitu dengan
varietas Arabica, yang satu prosesnya honey dan yang satu prosesnya full wash. Ini hasil seduh dari saudara Tegar dengan beans Arabica dengan proses honey dengan metodenya metode V60. Dari kopi sendiri kita juga menggunakan kopi lokal Mega Mendung, diambil dari kelompok-kelompok tani, dari kelompok tani Mekar Asri, kemudian juga ada Mega Hijau, Sili Asi dan Paseban Mandiri. Dari 4 kelompok itu ternyata kopi di sini tuh tidak beda jauh dengan kopi-kopi luar. Gitu ya. Makanya alasan saya kenapa pakai kopi lokal ya kan ya. Karena yang satu juga selain untuk menaikkan potensi daerah sendiri, kemudian ternyata punya nilai juga gitu. Mudah-mudahan kopi lokal di sini itu bisa bersaing dengan kopi-kopi luar. Dari tahun 2019 ya, kebetulan dari 2019 itu saya berangkat dari UKM, Mbak. Ya, saya berangkat dari UKM, kemudian sedikitnya ketemu dengan petani, kemudian bicara masalah kopi. Ternyata tertarik ya di situ. Kemudian juga ada binaan juga dari Dinas Holti yang mengarahkan tentang potensi kopi di Mega Mendung. Akhirnya saya tertarik, kemudian ikut event-event di UKM, kemudian alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Regenerasinya paling kita teruskan ke anak-anak muda ini. Nah, makanya saya masuk ke kelompok tani ini guna untuk memperbaiki dari posisi di hulu petani. Nah, untuk regenerasinya inilah yang dibar-bar ini anak-anak muda ini. Bisa bersaing dengan kopi-kopi luar, ternyata di kopi-kopi luar juga udah punya potensi masing-masing gitu. Sekarang yang mendukung itu dari kontur tanahnya yang di sini gitu. Mudah-mudahan harapan saya selaku petani kopi ini bisa mensupport petani. Kemudian juga petani juga punya daya jual yang lebih.